Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 SD Muhammadiyah Condong Catur yang solih-solihah. Jumpa kembali dengan Pak Khair di pembelajaran IPA. Pada kesempatan kali ini Pak Khair akan menyampaikan pembahasan dari soal tryout SDSN. Marilah anak-anak kita mulai pelajaran pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnain, Salasah, Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, tolong disimak baik-baik pembahasan soal tryout SDSN ini sebagai persiapan besok kalian akan mengerjakan soal tryout kabupaten kedua. Tapi sebelumnya, mohon untuk soal tryout SDSN disiapkan sehingga nanti kalian bisa mencocokkan atau mengoreksi jawaban kalian. Oke, Pak Khair langsung saja untuk memulai pembahasan pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, soal nomor 1. Rantai makanan pada ekosistem air payau. Ya, di sini yang ditanyakan adalah ekosistem air payau. Air payau yaitu air percampuran antara air tawar dengan air asin. Biasanya ini berada di muara sungai yang mau menuju ke pantai ataupun ke laut. Coba kita cek organisme-organisme yang sesuai di ekosistem air payau. Pilihan jawaban A, plankton, udang, ikan lele, pengurai. Ikan lele ini termasuk hewan air tawar. B, rumput, ikan mujair, ikan tongkol ini laut. C, plankton, udang, ikan bandeng, pengurai. Bisa ini ya. Yang D, coba kita cek lumut, ikan bandeng, ikan remora, pengurai. Ikan remora di laut. Oke, yang cocok kita sudah ketemu jawabannya, yaitu yang C, plankton, udang, ikan bandeng, pengurai. Nomor 2. Tanaman anggrek bulan menempel pada pohon mangga. Pola interaksi antara dua tanaman tersebut adalah ada tanaman anggrek bulan, tanaman anggrek ya. Kemudian di sini ada pohon mangga. Kita sudah tahu bahwa hubungan keduanya membentuk simbiosis komensalisme. Satu untung, satu netral atau tidak untung, tidak rugi. Mana pernyataan yang menunjukkan simbiosis komensalisme? Kita cek. A. Tanaman anggrek bulan merugikan. Kalau ada kata-kata merugikan, ini berarti parasitisme, bukan. B. Saling menguntungkan karena tanaman anggrek bulan dapat menempel sehingga pohon mangga melakukan fotosintesis. Di sini ada kata-kata saling menguntungkan. Ini menunjukkan simbiosis mutualisme. C. Tumbuhan anggrek bulan beruntung dapat menempel pada batang pohon mangga. Betul, anggrek bulannya beruntung, tetapi pohon mangga tidak terpengaruh atau tidak untung, tidak rugi. Berarti jawabannya yang C. D. Tanaman anggrek bulan tidak terpengaruh, pohon mangga, ia memang tidak terpengaruh. Anggrek bulan juga tidak untung, padahal harusnya anggrek bulannya ini untung. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C. Nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Organisme yang dapat menempati huruf X dan huruf Y pada jaring-jaring makanan tersebut adalah, jadi ini ada jaring-jaring makanan yang kosong, kalian diminta untuk melengkapi mana yang tepat, X dan Y. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus memasukkan atau mengecek satu persatu pilihan jawabannya. Kita mulai yang A. Kata
dan ular. Katak coba. Padi dimakan belalang, dimakan katak, dimakan elang mungkin. Yang ular coba padi, tikus, ular, elang. Oh, ini mungkin. Kemudian yang B. Katak tadi sudah mungkin ya, sekarang tupai. Tupai apakah mungkin di ekosistem tersebut? Tidak. Tupai bukan di sawah. C. Padi, belalang, burung pipit. Padahal burung pipit ini pemakan biji-bijian. Dia termasuk herbivora, bukan insektivora. Yang D, laba-laba. Laba-laba mungkin juga ya, tetapi burung hantu coba. Padi, tikus, burung hantu, apakah elang makan burung hantu? Bukan. Berarti jawabannya adalah yang A, katak dan ular. Tadi tipsnya adalah dimasukkan satu persatu mana yang cocok. Nomor 4, dalam ekosistem air laut terdapat hiu, singa laut, udang, fitoplankton, dan ikan. Jika singa laut semakin berkurang karena banyak diburu oleh manusia, maka kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem tersebut adalah, kita garis bawahi, singa laut semakin berkurang. Berarti bagaimana dengan yang lain? Coba urutannya bagaimana? Yang tepat yaitu fitoplankton, kemudian udang, kemudian ikan, singa laut, dan hiu. Nah, ketika kalian sudah menemukan atau menentukan rantai makanannya, tinggal mudah ini. Oh, singa lautnya berkurang. Berkurang berarti di sini adalah negatif ya, menurun ya. Nah, singa lautnya menurun atau berkurang. Sini berkurang singa lautnya. Kemudian kalau singa lautnya berkurang, otomatis hiu menurun, ya kan? Kita cari hiu yang menurun. Kan hiu meningkat, hiu menurun. Oh, di sini ada hiu yang menurun. Oke. Kemudian ikannya bagaimana kalau singa laut? Ikannya bertambah banyak. Ikannya dia meningkat. Ikan meningkat. Ikan meningkat. Oh, ini ada ikan meningkat. Apakah ada jawaban yang lain? Kalau ikannya meningkat, udangnya menurun. Udangnya menurun, udangnya menurun. Kalau udang menurun, otomatis fitoplankton meningkat. Oh, di sini terdapat dua jawaban, yaitu A dan D. Untuk soal nomor 4, ini dibonuskan. Lanjut. Nomor 5. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama hewan dan cara adaptasi yang benar ditunjukkan nomor cumi-cumi memancarkan cahaya benar. Cecak kemampuan mimikri salah, harusnya autotomi. Burung kolibri paruh panjang dan runcing, benar. Ayam kaki berselaput, bukan. Yang berselaput yaitu itik, bebek, atau angsa. 5. Belalang sembah kamuflase, betul. Pasangan nama hewan dan cara adaptasinya yang benar yaitu 1, 3, dan 5. Cukup mudah ini, yang penting teliti. Nomor 6. Pohon jati meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau, bertujuan untuk mengurangi penguapan. Tumbuhan yang memiliki cara adaptasi yang sama dengan pohon jati. Soal ini sudah sering keluar ya anak-anak ya. Jawabannya tentunya mahoni, ketapang, randu, dan kedondong. Kalau tumbuhan yang menggulungkan daunnya apa contohnya? Kalau menggulungkan ada padi, ada jagung, ada tanaman tebu. Kalau yang menggugurkan mahoni, ketapang, randu,
Kedondong. Kalau yang memiliki duri pada batang, nah, ada tanaman salak, ada mawar, ada kaktus, itu memiliki duri pada batangnya. Nomor 7. Jenis bambu tutul dan bambu wulung saat ini keberadaannya sudah sangat sulit dijumpai di daerah istimewa Yogyakarta. Pemerintah membagikan 2 jenis bambu tersebut untuk ditanam oleh warga. Hal tersebut bertujuan untuk tentunya untuk menjadikan atau menjaga kelestarian kedua bambu tersebut. Ya, tidak mungkin untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan atau objek wisata ataupun untuk bahan kerajinan, itu bukan. Biasanya untuk pelestarian ya untuk menjaga kelestarian kedua jenis bambu tersebut. Nomor 8. Kegiatan manusia yang berdampak buruk terhadap lingkungan. Jadi ini kalian harus memilih mana yang berdampak buruk pada lingkungan. Tentunya 1, pembangunan beton di sepanjang sisi sungai, ini nanti merusak ekosistem di sekitarnya. Kemudian penambangan batu pasir juga sama. Petani garam membuat garam, ini tidak apa-apa ya. Kemudian yang keempat, membuat jalan berkonflik di lahan hijau. Biarkanlah jalan hijau itu apa adanya, nggak usah dibikin jalan berkonflik. Kemudian yang 5, pembuatan sengkedan di pegunungan itu bagus, sengkedan itu terasering ya. Kemudian yang ke-6, penebangan pohon secara liar itu buruk. Berarti 1, 2, 4, 6 yang ada mana? Berarti otomatis nomor 3 itu salah. Kemudian 3 salah. 5 juga salah. Yang ketiganya benar, yaitu 1, 2, dan 6. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan. Nomor 9. Hasil panen padi di daerah Sleman beberapa tahun ini menurun. Petani mengeluh bahwa kesuburan tanahnya berkurang. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesuburan. Nah, apa yang bisa dilakukan? Coba kita cek pilihannya. Penggunaan pestisida. Pestisida ini digunakan untuk mengusir hama padi. Hama itu adalah hewan pengganggu ya atau perusak ya. Apakah ini meningkatkan kesuburan? Bukan. Ini hanya mengusir hama. Berarti yang pertama salah. Kemudian yang kedua, B. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Memang benar pupuk itu digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, tapi kalau ini pupuk kimia berlebihan maka akan menjadikan tanahnya menjadi tandus. Berarti salah. Yang C, pemilihan bibit padi yang unggul. Nah, dengan bibit yang bagus, nanti hasil panennya diharapkan juga akan meningkat. Tetapi ini yang ditanyakan adalah kesuburan tanahnya, bukan hasil panennya. Berarti ini kurang tepat. Berarti jawabannya adalah yang D. Pergantian atau rotasi jenis tanaman. Ini maksudnya bagaimana, Pak? Misalkan bulan ini itu ditanami padi. Padi ya. Setelah padi nanti ditanami kacang tanah. Setelah itu ditanami jagung. Balik lagi ke padi, kacang tanah, dan jagung. Nah, digilir seperti itu. Sehingga kesuburannya terjaga. Nah, seperti itu. Jadi nomor 9 jawabannya yang D. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ini ada hewan lele, yang ditunjuk adalah misainya. Bagian yang ditunjuk huruf X berfungsi untuk tentunya mendeteksi keadaan sekitar. Ini namanya yang ditunjuk adalah misainya. Alat untuk bergerak itu sirip, alat untuk bernafas, insang, dan juga dibantu labirin, melindungi diri dari musuh itu ada namanya patil yang di sini ya. Tapi yang ini yang ditunjuk adalah misai. Nomor 11. Kelompok hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup seperti gambar. Coba perhatikan, ini gambarnya adalah belalang.
belalang sempurna atau tidak sempurna? Metamorfosis tidak sempurna. Oke, lho Pak, itu kok ada 4 tahapan. Nah, itu hanya sebagai pengecoh saja. Sebenarnya ini dari telur, kemudian nimfa, belalang, jangkrik dewasa. Maaf, ini bukan belalang ya, tapi jangkrik. Nah, jangkrik. Nah, ini telur, nimfa, kemudian jangkrik. Mana yang menunjukkan hewan lain yang mengalami kesamaan daur hidup? Kata kuncinya apa kemarin? KK, LL, NN, SA. Itu harus diingat-ingat terus. Di sini ada lalat, itu sempurna, bukan. Di sini ada lebah, sempurna, bukan. Semut dan kepik, sempurna, bukan. Berarti jawabannya adalah yang A. Capung dan kecoa. Keduanya merupakan yang tidak sempurna dalam metamorfosisnya. Nomor 12. Tahapan daur hidup nyamuk yang merugikan manusia tentunya adalah yang D, imago, bisa mengakibatkan penyakit demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Sudah ya? Nomor 13. Jenis dan arah gerak sendi yang ditunjukkan oleh huruf X. X di sini adalah bagian apa ini anak-anak? Lutut. Lutut itu seperti sendinya, seperti siku ya. Berapa arah? Tentunya satu arah. Kalau satu arah namanya sendi engsel. Nomor 14. Sistem pernafasan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Yang ditunjuk K, ini tentu jelas. Ini adalah cabang tenggorokan atau yang biasa kita sebut dengan bronkus. Bronkus fungsinya menyalurkan udara dari trakea ke bronkiolus. Kalau menyaring udara yang masuk ke paru-paru di trakeanya atau tenggorokannya. Tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida alveolus. Menyaring kotoran yang masuk bersama udara rambut hidung. Sudah jelas, cukup mudah ini. Pak Har lanjutkan nomor 15. Proses pencernaan yang terjadi pada organ yang ditunjuk huruf S. Lihat anak-anak, S ini menunjukkan usus halus. Usus halus fungsinya penyerapan sari-sari makanan. Kalau mendorong makanan masuk ke lambung, apa kemarin? Ayo, masih ingat? Kerongkongan. Penyerapan sisa garam, mineral, dan air, usus besar. Kemudian mengasamkan makanan, tentunya ini HCl ada di lambung. Ini tadi organnya yang ditunjuk adalah usus halus. Oke. Nomor 16. Mira merasakan kembung, sakit perut, nyeri perut pada bagian ulu hati, mual hingga muntah, dan perut terasa kembung. Selain itu, ia merasa begah. Begah itu kurang nyaman pada bagian perutnya setelah makan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah gangguan organ tersebut adalah ini yang kena adalah lambungnya ya. Bagaimana caranya agar tidak sakit seperti yang dirasakan Mira. Tentunya kita harus mengurangi konsumsi makanan yang pedas. Kalau mengurangi konsumsi makanan bermanis buatan itu untuk mencegah diabetes. Mengonsumsi makanan berlemak ini tidak baik, malah untuk organ peredaran darah. Tidak baik ya. Yang D, mengonsumsi makanan berserat baik, tapi bukan untuk mencegah yang ini. Ini adalah untuk mencegah apa kemarin? Sembelit atau konstipasi.
Pak Hai lanjutkan. Nomor 17. Fungsi bagian organ yang ditunjuk huruf X. Huruf X itu menunjuk apa? Bagian apa ini? Sudah sering ya. Ini adalah bilik kiri. Bilik kiri fungsinya, kalau bilik adalah memompa darah, kiri itu adalah darah bersih. Berarti memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Yang A, menerima darah bersih dari jantung, itu adalah serambi kiri. Memompa darah kotor ke paru-paru, bilik kanan. Menerima darah kotor dari seluruh tubuh, serambi kanan. Cukup mudah ini. Sudah sering keluar dan mesti keluar di tryout-tryout selanjutnya. Lanjut. Nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Mekanisme peredaran darah nomor 6, 1, 2, dan 5. Nah, kita harus tahu bagiannya dulu ya anak-anak ya. Kita harus tahu bagiannya dulu. Ini nomor 6 apa, 5 apa, yang tengah ini apa. Nah, yang tengah ini 1, 4, 2, 3 ini, 1, 2, 3, 4, ini merupakan bagian jantung. Selanjutnya yang nomor 5 ini adalah paru-paru. Nomor 6 ini adalah seluruh tubuh. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Mekanisme peredaran darah pada nomor 6, 1, 2, dan 5. Nah, coba 6. 6 ke 1. 6 dari tubuh menuju 1. Oh, otomatis ini dari seluruh tubuh, berarti dia dari darah apa? Kotor ya. Mana? Darah kotor itu darah kaya karbon dioksida. Ini darah kaya karbon dioksida. Kaya karbon dioksida, oksigen. Oh, berarti ini salah. Yang C dan D sudah salah ya. Karena ini jawabannya panjang-panjang, harus cermat. A. Darah kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh masuk ke jantung melalui serambi kanan. Betul. Kemudian dialirkan ke bilik kanan dan ke paru-paru. Betul. Ini adalah bagian kanan. Kalau ini masuk ke jantung serambi kiri, ini kiri salah ya. Bagian kiri, padahal di sini adalah bagian kanan semua. Oke. Cermat dengan jawabannya. Memang jawabannya cukup panjang. Nomor 19. Pak Bowo mengalami pendarahan saat buang air besar. Ada benjolan di sekitar anusnya. Ia juga merasakan sakit di bagian anus saat duduk. Ini ada benjolan di anusnya. Nah, ini dia bisa saja ini ada pembengkakan di anus, itu namanya apa? Wasir atau ambeien. Biasanya wasir atau ambeien. Salah satunya juga penyebabnya yaitu mungkin dia kesulitan dalam buang air besar atau konstipasi. Ada benjolan di sekitar anusnya, berarti ini adalah wasir atau ambeien. Nah, coba kita cek pilihan jawabannya. A. Mengurangi konsumsi minuman berpemanis buatan. Kalau mengurangi konsumsi minuman berpemanis buatan, ini untuk menghindari atau mencegah diabetes ya. Diabetes. Kemudian yang B, menghindari makanan berserat. Masa makanan berserat itu bagus untuk mencegah sembelit, malah dihindari. Berarti ini salah. C, olahraga teratur. Betul. Dan mengonsumsi makanan pedas. Nah, kalau mengonsumsi makanan pedas nanti juga bisa menyebabkan atau mengakibatkan sakit perut. Berarti kurang tepat. Jawabannya adalah mengonsumsi sayuran dan memperbanyak minum. Nah, kalau kita mengonsumsi banyak sayuran nanti kan tidak sembelit atau konstipasi, sehingga buang air besarnya mudah, sehingga tidak menyakitkan anus. Oke ya. Lanjut ke nomor 20. Percobaan pada sistem organ. Ini pernafasan ya. Nah, ini sudah sering keluar, harusnya sudah bisa ya.
Proses yang akan terjadi apabila membran karet ditarik. Membran karet ditarik, berarti udara masuk melalui pipa, kemudian balonnya mengembang. Coba kita cari mana jawabannya. Balon mengempis, salah. Balon mengembang karena tekanan udara di dalam tabung meningkat. Bukan ya, karena ditarik tekanannya menurun. C. Udara dari luar masuk karena tekanan udara dalam botol menurun sehingga balon mengembang. Oke, jawabannya ini. Nah, kuncinya adalah saat ditarik tekanannya turun, udara masuk, balon mengembang. Saat dilepas tekanannya tinggi atau meningkat, udara keluar, balon mengempis. Itu konsepnya seperti itu. Soal seperti ini selalu keluar atau selalu muncul di tryout. Harusnya sudah benar. 21. Perhatikan gambar berikut. Gambar apa itu anak-anak? Memang agak kurang jelas ya. Itu adalah jamur. Tumbuhan tersebut berkembang biak dengan tentunya adalah spora. C. Jamur berkembang biak dengan spora. Nomor 22. Perhatikan tabel berikut. Pasangan nama hewan dan cara berkembang biak yang tepat ditunjukkan oleh nomor platypus. Platypus ini salah satu hewan unik ya. Dia hewan ovipar, tetapi dia menyusui anaknya. Kalau cara berkembang biaknya ovipar berarti betul. Hiu vivipar. Salah, hiu harusnya ovovivipar. Buaya vivipar. Salah ya, kurang tepat. Harusnya ovipar. Paus vivipar, betul. Ini paus vivipar, dia melahirkan. Kadal ovipar, kadal itu sebagian besar yaitu ovovivipar. Jawabannya adalah 1 dan 4A. Oke. Dicek satu persatu mana yang tepat. Tidak usah terburu-buru ya. Lanjut. 23. Tumbuhan yang memiliki kesamaan cara perkembangbiakannya ditunjukkan oleh ketela pohon, bambu, mawar, tebu, pisang, jahe. Ketela pohon itu kalau vegetatif buatannya itu dengan stek ya. Bambu ini tunas, mawar bisa stek, tebu tunas, pisang tunas, jahe rizoma. Ini yang beda sendiri adalah yang jahe. Ada 6-nya ini. Ada 6-nya berarti beda. Kita cek 1, 2, 4. 1 ketela pohon, bambu, kemudian tebu. Ketela pohon, bambu, tebu tidak sama. Yang sama adalah yang B. 2 bambu, kemudian tebu dan juga pisang. Ini dengan tunas. Pak Fer lanjutkan nomor 24. Ciri pubertas. Ciri pubertas anak laki-laki ditunjukkan oleh nomor, harus teliti ya. Yang ditanyakan di sini anak laki-laki. Kadang kalau kalian terburu-buru nanti malah terlihatnya kadang perempuan ya. Nah, laki-laki ya di sini, garis bawahi. Bahu menjadi lebar, betul. Panggul membesar, perempuan. Dada menjadi lebih bidang, laki-laki. Suara menjadi lebih berat, laki-laki. Dada menjadi lebih besar, ini atau maksudnya mungkin payudara menjadi lebih besar ya, itu perempuan. Berarti 1, 3, 4 jawabannya yang B. Pak Hoir lanjutkan nomor 25. Plastik digunakan untuk membungkus makanan karena kita sudah masuk ke sifat bahan. Mana yang sesuai? Transparan dan menyerap air, ini menyerap airnya kurang tepat. Kemudian elastis menyerap airnya juga kurang tepat. Tahan panas kaku ini juga kurang tepat. Jawabannya adalah yang D, kuat dan kedap air.
Oke, untuk di sesi pertama ini Pak Khair membahas sampai di nomor 25 dulu. Silahkan, nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung japri ke Pak Khair, mana materi-materi yang masih dirasa sulit. Cukup sekian untuk pembahasan soal tryout SDSN bagian yang pertama untuk nomor 1 sampai nomor 25. Nanti akan Pak Khair lanjutkan di pembahasan soal tryout SDSN nomor 26 sampai 50. Oke, anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Dari Pak Khair kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.